Oke, saya share Excel saya. Baik, ya, ini kebetulan ini. Halo, apakah ada kesulitan? Oke. Yang lain mohon untuk di mute. Nanti kalau saya buat sediakan sesi untuk bertanya, nanti tinggal di unmute mic-nya ya. Kebetulan ini saya lagi buat perhitungan linear diskriminan, tetapi kita nggak pakai ini, kita pakai yang seperti ini. Ya, sebentar. Oke, apakah Excel-nya kelihatan kah? Tidak, Pak. Tidak ya, sebentar. Apakah sudah kelihatan? Sharingnya? Sudah, Kak. Excel ya? Ya. Yang tampil sharing Excel atau yang lain? Halo? Sharing Excel, Pak. Oke, ya. Soalnya ini mungkin saya kurang tahu ini ya. Oke, jadi kita membuat penggunaan Excel untuk nyusun perhitungan sederhana. Dalam hal ini kalau kalkulator biasa kan kita tinggal 2 kali 2, di sini tinggal dikalikan gitu kan. Nah itu sih gampang. Di Excel bisa, di kalkulator biasa juga bisa. Oke, sekarang kita akan buat di sini jadi istilahnya kita tahu untuk alat pengukur suhu ya. Alat pengukur suhu namanya termometer ya. Itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada termometer yang mengukur suhu dalam Celcius. Ya tentu saja ada penemunya atau apa, tetapi kita langsung bahas ke situ saja. Kemudian ada Reaumur, tulisannya Reaumur gitu ya. Iya, Pak. Reaumur, kemudian kemudian yang ketiga apa? Fahrenheit. Tulisannya begini ya, Fahrenheit. Reaumur itu saya nggak yakin tulisannya benar itu. Oke. Reaumur mungkin ya, bukan Reaumur. Nanti kalau salah di ini aja, nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga adalah Kelvin. Ya, jadi termometer untuk saat ini kita kenal ada 4 ya, mungkin ada yang lain ya. Kemudian batas suhunya, batas bawahnya itu, ini saya tulis batas bawah. Walaupun batas bawah di skala suhunya itu ada 0 derajat, kemudian ada ini juga 0 ya. Kemudian Fahrenheit itu 32, kemudian Kelvin itu 273. Ya, batas bawahnya. Tulisannya kekecilan atau saya zoom aja ya biar besar. Ini. Kebetulan saya ini menggunakan LibreOffice atau Calc, tetapi fungsinya sama dengan di Excel. Spreadsheet lah ya. Kemudian batas atas.
Maksudnya batas bawah, batas atas itu di skala termometernya. Tetapi kalau suhunya sendiri sih bisa lebih dari itu ya, bisa negatif, bisa itu. Kemudian batas atasnya kalau Celsius itu 100, Reaumur itu 80, kemudian Fahrenheit itu 212, kemudian Kelvin itu 373. Ya. Ya. Jadi termometer kita tahu di Celsius itu batas bawahnya 0, batas atasnya 100, Reaumur 0, batas atasnya 80, Fahrenheit batas bawahnya 32, batas atasnya 212, Kelvin batas bawahnya 273, batas atasnya 373. Ya, kemudian nanti ada pertanyaan suhu ruangan berapa? Biasanya suhu ruangan berapa? Atau suhu badan kalau kita di termogan itu dapat berapa biasanya? 3. Termogan, misalnya saya diperiksa di mall atau waktu masuk kampus, termogan, dapatnya suhunya adalah 36 atau 30 berapa? 36 misalnya. 36 apa? Karena kita biasa di termogannya itu di settingnya Celsius, itu suhunya 36 derajat Celcius maksudnya. Atau kalau kita masak air mendidih, standarnya itu air mendidih itu titik didihnya itu sekitar berapa? 100 derajat. Itu ya. Nah, pertanyaannya, kalau di termogannya itu pakai Celsius 36, itu berapa di Reaumur? Berapa di Fahrenheit? Berapa? Kalau suhunya 36 derajat Celcius itu berapa derajat Reaumur? Berapa derajat Fahrenheit? Berapa derajat Kelvin? Gitu. Ya, ini pertanyaannya. Pertanyaannya seperti itu. Ya. Oke, di internet, di beberapa situs Anda bisa aja langsung search di Google kalkulator suhu. Nanti akan dapat filenya. Tetapi seperti karena masa kita adalah belajar ini maksudnya mempelajari sebenarnya kok bisa begitu, bagaimana caranya? Maksudnya apa? Maksudnya kalau dengan mempelajari itu, pertama memang kita paham. Yang kedua, kalau ada problem yang lain, kita bisa mendekati, oh kalau di kalkulator suhu itu caranya begini. Kalau problem seperti ini, kalau ngitung gitu, oh rumusnya gini, cara mengaplikasikan rumusnya di spreadsheet atau di Excel itu begini. Nah, tujuannya sebenarnya seperti itu. Jadi tidak mengacu ke satu problem, tetapi kita belajar cara menyelesaikannya. Oke, sekarang kita akan buat konversinya. Misalnya ini, saya simbolkan C, R, F, dan K. Ya. C, R, F, dan K. C itu Celsius, R itu Reaumur. Ini saya singkat di sini biar nggak ada pertanyaan. Oke. Kalau misalnya tadi 36, ya 36 saya tengahkan. Saya kasih warna kuning, ya 36 itu berapa Reaumur, berapa Fahrenheit, berapa Kelvin. Kemudian nanti kalau saya isi Reaumur, misalnya 80, yang jadi Celsiusnya berapa, Fahrenheitnya berapa, Kelvinnya berapa. Jadi kalkulator ini akan mengkonversi yang kuning itu adalah isian, yang kuning itu isian,
Kemudian atasnya itu adalah konversinya terhadap masing-masing barisnya itu. Ya, begitu juga nanti misalnya 80 Fahrenheit, berapa Celsius, berapa Kelvin. Begitu juga ini misalnya 280 seperti ini. Kita akan membuat konversinya. Ya. Oke, jelas. Baik. Nah, bagaimana cara mengisinya di sini? Kita bisa ngitung di kalkulator, kemudian langsung diisikan secara manual. Tetapi pinginnya kalau ini misalnya berubah jadi 335, bawahnya akan ikut berubah. Jadi konversinya. Formulanya bagaimana? Ya, oke, formulanya kita pelajari dari batas atas batas bawah ini. Ya. Skala pembeda B-nya. Nah, istilahnya range-nya berarti ya range. Itu berarti kan batas atas dikurangi batas bawah. Dikurangi ini 100, kita kopikan ke bawah. 180, 180, 100. Ya. Seperti rumus matematika biasa, ada enggak faktor persekutuan terbesar dari masing-masing ini? Faktor persekutuan terbesarnya berapa? Atau istilahnya coba kita bagi masing-masing dengan 10 misalnya. 10. FBB perbandingannya ya. Perbandingannya. Ternyata 10, 8, 18, 10 itu masih bisa dibagi lagi. Sebaiknya dibagi yang sampai tidak, yang paling kecil, hasilnya paling kecil, tetapi bukan pecahan. Ya, baik. Dari sini kita ketahui bahwa perbandingannya sebenarnya untuk masing-masing ini 5 kalau dibagi 20 semua 5, 4, 9, 5. Ya. Untuk mengkonversi dari Reaumur dari Celsius ke Reaumur berarti seperti perbandingan biasa. Kita tahu batas bawahnya itu sama-sama 0, batas atasnya berbeda, ringnya berbeda, maka kalau misalnya ada perbandingan seperti ini 54, kalau 36 berapa Reaumur? Ini itu berarti sama dengan ini saya ketik teks dulu. Jadi saya tambahi petik supaya kelihatan rumusnya. Itu sama dengan 4 ya. Sama dengan 4 dibagi dengan 5 ya, dikali dengan 36. Seperti ini. Karena kenapa seperti ini? Karena kebetulan batas bawahnya 0. Tetapi rumus lengkapnya sebenarnya 4/5 dikali dengan suhunya, suhu Celsius dikurangi dengan batas bawah. Saya tulis batas bawahnya, ya, kemudian ditambah dengan batas atasnya. Ditambah dengan
batas bawah. Ya, seperti itu. Ya, begitu juga batas bawah di sini adalah batas bawah dari suhu yang dikonversi. Ini juga sama. Oke. Berarti kalau kita reamur, kita masukkan di sini adalah sama dengan 4 dibagi 5 dikali dengan dalam kurung ini 35, kebetulan ini saya nulisnya di F16, dikurangi dengan batas bawahnya. Batas bawahnya itu 0 sebenarnya, berarti ditambah dengan batas bawahnya. Ya, batas bawah dari reamur. 28 ini batas bawah Celsius. Batas bawah Celsius huruf kecil, sedangkan ini ditambah batas bawah reamur. Jadi batas bawah dari suhu yang dikonversi ditambah batas bawah tujuan konversinya. Ya. Oke. Ini kalau rumusnya seperti itu berarti 35 derajat Celcius itu sama dengan 28 derajat reamur. Ini supaya sama, semuanya saya saya buat rata tengah. Ya, begitu juga sekarang Fahrenheit. Fahrenheit itu 9 dibagi 9 ini dibagi dengan targetnya apa yang dikonversi yaitu Celsius dikalikan dengan 3 dikalikan dengan suhu Celsiusnya dikurangi dengan batas bawah Celsius 0 terus ditambah dengan batas bawah Celsius atau batas bawah Fahrenheit. Yang benar ditambah dengan batas bawah Fahrenheit. Batas bawah Fahrenheit itu berapa? 32. Ya. Sama dengan ini. Jadi 35 derajat Celcius itu sama dengan 95 derajat Fahrenheit. Ya. Jadi di sini saya ketik lagi di sini, berarti ini sama dengan 9. Ini karena ininya dia di perbandingannya 9. Ini batas bawah Celsius ditambah batas bawah Fahrenheit. Nyebutnya gitu. Kalau Kelvin perbandingannya sebenarnya karena ringnya sama, tetap kita ngikuti rumusnya saja. Sama dengan 5 dibagi 5. Sebenarnya kan sama dengan 1 kali ya suhunya di sini dikurangi dengan batas bawah Celsius itu 0, terus ditambah dengan batas bawah Kelvin itu berapa? 273. Ya. Ini kalau dibagi berarti sama dengan 5 batas bawah dari Kelvin. Gitu. Sebentar, ini harusnya sama. B. Oh, tidak mau huruf besar. Oke, tidak apa-apa. Jadi satu kolom ini sudah dikonversi. Jadi misalnya ini saya buat 30-27, yang lainnya akan ikut berubah. Kita ngeceknya gampang. Rumusnya itu sudah benar apa enggak. Coba aja kita set 0, apakah angka ini akan tampil? 0. Ya, sama kan? Atau kita set 100. 100. Sama. Ya, gitu. Itu kalau konversi dari Celsius ke suhu yang lain.
Nah, sekarang bagaimana kalau konversi dari yang kedua, dari Reaumur ini ke suhu yang lain? Sama dengan Celcius, hanya bagian penyebutnya ini adalah 4. Ya, bagian penyebutnya ini adalah 4. BB-nya ini BB Reaumur, sedangkan ini BB-nya sesuai dengan masing-masing target konversi. Sehingga kalau saya tuliskan di ini satu kolom di sini sama dengan C-nya di situ itu 5 perbandingannya. Perbandingan Reaumurnya itu 4 dikali. Nah, dalam kurung ini suhu Reaumurnya dikurangi batas bawah Reaumurnya. Walaupun 0 saya tulis saja untuk menjelaskan rumusnya. Kemudian ditambah dengan batas bawahnya Celcius 0. Oke. Ya. Kemudian untuk Fahrenheit sama dengan 9 dibagi 4 dikali suhunya. Dikali suhunya dikurangi batas bawahnya Reaumur 0 ditambah batas bawahnya Fahrenheit yaitu 32. Gitu ya. Begitu juga dengan Kelvin. 5 perbandingannya di Kelvin dengan 4 dikali dengan suhunya dikurangi dengan batas bawahnya Reaumur ditambah dengan batas bawahnya Kelvin yaitu 273. Ya. Oke. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Itu Pak, saya mau tanya, itu kan semuanya dibagi sama 5 ya Pak. Itu 5-nya dapat dari mana Pak? Oke. Yang dibagi dari 5 itu pada saat kita menghitung Celcius. Dapatnya itu dari sini, perbandingan ini. Kalau pas pada saat Celcius, berarti pembaginya 5. Ya, seperti ini. R itu pembaginya 5 di sini. 5. Ini 5. Tetapi yang di atasnya pembilangnya itu adalah perbandingan dirinya. Nilai perbandingan dirinya. 4 di sini. 4 dibagi 5 baru dikalikan dengan dalam kurung suhunya. Suhu yang akan dikonversi dikurangi batas bawah dari suhu yang dikonversi, kemudian terakhir ditambah dengan batas bawah dari target konversi. Kebetulan ini target konversinya adalah 0. Gitu. Apakah jelas? Ini kalau untuk Celcius, tetapi kalau untuk Reaumur, ya 4. Jadi dia dibagi 4 karena nilai perbandingannya di sini 4. Istilah ini sebenarnya perbandingan matematis saja. Untuk memudahkan ini kan ringnya sekian, supaya enggak 80 dibagi 100 kan saya sederhanakan saja ini menjadi yang dibagi dengan faktor persetujuan terbesarnya yaitu 20, dapatnya ini. Gitu. Jelas? Ada pertanyaan lagi? Nah, jadi kalau setiap mau konversi rumusnya itu harus menggunakan perbandingan itu ya Pak? Perbandingan. Oh. Ya, begitu juga nanti dengan Fahrenheit. Fahrenheit berarti penyebutnya berapa nanti pembaginya? Ada yang tahu pembaginya berapa berarti? Kita lihat di jaringannya sini. Putus-putus Pak. Baik. Pembaginya berarti 9 ini. Ya. 9. Ya. Kalau di sini nanti pembaginya berarti 5. Gitu. Ya. Baik. Secara umumnya misalnya saya punya
dari termometer A ke termometer B, Ya, Pak. misalnya dari termometer A ke termometer B, itu bagaimana cara membaginya? Saya huruf besar aja sekalian ya. Ya. Bagaimana cara menghitungnya? Dari bahwa A itu BBA, ya. BBA itu adalah batas bawah A, BBB itu batas bawah B, ya. Kemudian X adalah suhu yang akan dikonversi, maka rumusnya itu suhu B, ini suhu yang akan dikonversi dari A, maka ini saya tulis di sini, suhu B akan sama dengan, ya, ring, saya tulis ring, tapi kalau bisa disederhanakan, ya menggunakan perbandingan ini. Tapi kalau taunya ring di sini, berarti ring B dibagi ring A, ya. Coba ini saya tulis di sini. Ring A adalah selisih batas bawah A dan A, batas atas A, ya. Kemudian ring B itu adalah selisih B, ya. Maka suhu B itu sama dengan dikali dengan X dikurangi B A, batas bawah A, ditambah dengan B. Ya, rumus umumnya seperti itu. Apakah sudah jelas? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, kalau tidak ada pertanyaan, nanti ini saya buat entry tugas di LMS menyelesaikan formula ini F dan K dengan formula yang ada. Video rekaman ini nanti saya upload di LMS. Ada pertanyaan? Insya Allah nggak ada, Pak. Oke, baik. Untuk hari ini cukup pertemuan kita. Nanti silakan dilihat, dipelajari kembali video belajar ini, kemudian diisikan pekerjaannya nanti ya. Baik, untuk hari ini cukup. Saya tutup pertemuan kita kali ini. Kita baca suratul Fatihah, Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.